Bayangkan Anda melihat sebotol racun dituang ke dalam sup seorang Taipan tepat di depan mata Anda, di tengah kemewahan kafe yang penuh kepalsuan. Ali, seorang bocah pemulung yang kelaparan, menjadi saksi bisu saat Miskah berusaha mengakhiri hidup suaminya, Sahab, dengan cara yang begitu dingin. Namun, jangan berharap ini adalah kisah kepahlawanan klise di mana kebaikan menang melawan kejahatan. Ini adalah momen krusial di mana Ali tidak berteriak demi keadilan, melainkan sedang menghitung peluang bisnis terbesar dalam hidupnya. Apakah Ali akan membiarkan racun itu bekerja, ataukah ia akan menjual jiwanya untuk menyelamatkan sang penguasa kejam? Bersiaplah, karena keputusan 1 detik itu akan mengubah bocah kumuh menjadi monster berjas mahal dalam sebuah permainan kekuasaan yang tak mengenal ampun. Aroma kopi Arabica yang baru digiling bercampur dengan bau manis kue pastry, menciptakan selubung ilusi yang sempurna di The Veranda, sebuah kafe elit di jantung kota yang berfungsi sebagai panggung sandiwara bagi kaum terhafes. Di sini, kemiskinan adalah sebuah konsep abstrak yang hanya ada di berita televisi, bukan realitas yang terhampar tepat di balik pagar besi tempat setinggi 2 meter yang memisahkan area teras kafe dengan trotoar berdebu. Sinar matahari siang itu jatuh menimpa air mancur marmer di tengah taman kafe, membiaskan cahaya pelangi yang indah, namun gagal menyentuh sudut gelap di mana Ali bersembunyi. Ali, si tikus got jalanan, tidak sedang mencari belas kasihan. Ia sedang melakukan riset pasar. Baginya, manusia-manusia di dalam pagar itu bukanlah dermawan, melainkan dompet berjalan yang lengah. Dari celah tanaman hias, matanya yang tajam seperti elang memindai target. Bukan pada pasangan muda yang sibuk berfoto, melainkan pada meja nomor 1, meja paling strategis yang diduduki oleh sang raja kecil wilayah itu, Sahab, dan boneka porselennya, Miskah. Sahab bukan sekadar orang kaya, ia adalah personifikasi dari keserakahan yang sukses. Di balik kacamata emasnya, tersimpan sorot mata kalkulatif yang mampu menilai harga diri seseorang dalam hitungan detik. Ia duduk di sana bukan untuk menikmati makan siang, melainkan untuk memamerkan kepemilikan atas aset properti di sekeliling kota, dan kepemilikan atas wanita muda di hadapannya. Sahab tidak mencintai Miskah, ia mengoleksinya. Seperti halnya ia mengoleksi gedung tua untuk dihancurkan dan dibangun ulang menjadi mall. Kamu tidak sedang merencanakan sesuatu yang bodoh kan, sayang? Gerakanmu gelisah sejak tadi, suara Sahab berat, serak, dan penuh intimidasi, meski diucapkan dengan nada rendah. Ia tidak melihat menu, matanya terkunci pada leher jenjang istrinya. Miskah tersentak, sebuah gerakan mikro yang nyaris tak terlihat namun tertangkap jelas oleh Ali dari kejauhan. Wanita itu tersenyum, sebuah senyum yang dilatih di depan cermin selama berjam-jam untuk menyembunyikan rasa mual. Tentu tidak, Mas. Aku hanya lapar. Sup jamur di sini konon terbaik di kota, jawabnya, suaranya bergetar halus seperti dawai biola yang ditarik terlalu kencang. Ali mendengus pelan di balik persembunyiannya. Ia mengenal jenis ketakutan itu. Itu bukan ketakutan akan kehabisan uang, itu adalah ketakutan seekor kelinci yang sadar ia sedang makan malam bersama ular piton. Ali membenci mereka berdua. Ia membenci Sahab karena mewakili sistem yang membuangnya ke jalanan, dan ia membenci Miskah karena menjual jiwanya demi kenyamanan yang tak pernah bisa Ali rasakan. Namun, drama di meja itu berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap ketika pelayan meletakkan semangkuk sup krim jamur yang mengepul panas di hadapan Sahab. Pria tua itu, dengan arogansi khasnya, mengabaikan makanan itu sejenak untuk mengangkat telepon, memunggungi meja dengan gestur meremehkan lawan bicaranya di ujung sana. Disitulah momen itu terjadi. Detik yang membekukan waktu. Miskah, dengan kecepatan tangan yang mengejutkan, membuka clutch mahalnya. Bukan bedak atau lipstik yang ia ambil, melainkan sebuah botol kaca mungil seukuran kelingking. Tutupnya dibuka dengan satu jentikan ibu jari. Tanpa keraguan, tanpa tangan gemetar, bertentangan dengan sikap gugupnya tadi, ia menumpahkan cairan bening itu ke dalam sup suaminya. Cairan itu larut seketika, tidak meninggalkan jejak warna, hanya riak kecil yang segera hilang ditelan kekentalan krim. Ali menahan napas. Jantungnya memukul rongga dada dengan keras. Ia baru saja menyaksikan sebuah percobaan pembunuhan. Atau mungkin, sebuah upaya pembebasan? Otak jalanan Ali berputar cepat.
Ia tidak peduli jika Sahab mati. Jujur saja, dunia mungkin akan sedikit lebih baik tanpa satu lagi kapitalis tua yang rakus. Tapi, membiarkan Miskah menang? Membiarkan wanita yang hidup dalam kemewahan itu lolos dengan kejahatan, sementara Ali pernah dipukuli hingga babak belur hanya karena mencuri sepotong roti basi? Ketidakadilan itu menyengat ulu hatinya lebih perih daripada rasa lapar. Setelah semua yang kamu lakukan padaku, ini bayaran yang pantas, tua bangka, gumam Miskah nyaris tanpa suara, namun gerakan bibirnya terbaca jelas oleh Ali. Wajah wanita itu berubah dingin, topeng kecantikannya retak menampilkan kebencian murni yang mengakar. Sahab menutup teleponnya, kembali memutar tubuhnya menghadap meja. Ia mengambil sendok perak, mengaduk sup itu perlahan. Uap panas membawa aroma kematian yang tak terlihat ke hidungnya. Ia tidak tahu. Ia yang merasa paling berkuasa, paling tahu segalanya, kini tak lebih dari orang bodoh yang akan menyantap racun dari tangan orang yang ia anggap miliknya. Ali berada di persimpangan jalan. Logika bertahannya berteriak, pergi. Jangan ikut campur. Orang kaya saling bunuh itu hiburan, bukan urusanmu, tapi ada sisi lain, sisi oportunis yang licik dalam dirinya yang melihat celah. Ini bukan tentang moralitas. Ini bukan tentang menjadi pahlawan. Ini tentang memegang kartu as. Jika ia menyelamatkan Sahab, ia tidak hanya menyelamatkan nyawa, ia membeli saham dalam hidup pria itu. Sahab akan berhutang nyawa padanya. Dan hutang nyawa pada orang kaya, nilainya jauh lebih tinggi daripada emas. Sahab mengangkat sendok itu, mendekatkannya ke bibir. Miskah menatap dengan antusiasme yang disembunyikan di balik gelas air mineral yang ia minum. Ali melompat dari balik pagar. Bukan karena ia anak baik. Tapi karena ia adalah pebisnis yang melihat peluang investasi terbesar dalam hidupnya. Jangan makan itu, bego. Teriakan Ali memecah keanggunan kafe itu seperti batu yang dilempar ke kaca jendela. Teriakan Ali bukan sekadar peringatan, itu adalah deklarasi perang terhadap kesunyian munafik tempat itu. Suara garpu berdenting jatuh ke piring porselen di meja-meja sekitarnya. Musik jazz instrumental yang lembut seolah berhenti mendadak. Semua mata yang biasa memandang rendah, mata yang penuh penilaian, kini tertuju pada satu titik kotor di tengah kemewahan mereka, Ali. Sahab membeku. Sendok perak itu berhenti tepat 2 inci dari mulutnya. Cairan sup kental menetes kembali ke mangkuk, pluk, pluk, suara yang terdengar sangat keras di telinga Ali. Pria tua itu tidak tampak kaget seperti orang biasa, ia tampak terganggu. Seperti seseorang yang sedang membaca koran lalu diganggu oleh lalat. Ia menurunkan sendoknya perlahan, lalu menoleh ke arah sumber suara dengan leher yang kaku. Tatapannya dingin, menusuk, menilai Ali dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan rasa jijik yang tak ditutupi. Siapa yang membiarkan binatang ini masuk? Suara Sahab rendah, namun bergema dengan otoritas yang mengerikan. Ia tidak bertanya pada Ali, ia bertanya pada udara kosong, menuntut alam semesta menjelaskan ketidaknyamanan ini. Miskah, di sisi lain, bereaksi dengan kepanikan yang agresif. Wajah cantiknya memerah padam, bukan karena malu, tapi karena teror rencananya yang berantakan. Ia berdiri, kursi besinya berdecit nyaring menggores lantai marmer. Haiha, bocah gila, pergi kamu. Satpam, mana Satpam? Teriaknya histeris. Tangannya yang gemetar menunjuk-nunjuk wajah Ali, cincin berliannya berkilauan mengejek kemiskinan bocah itu. Ali tidak mundur. Ia sudah menghitung risiko ini. Ia tahu ia akan dianggap sampah. Ia tahu ia akan diusir. Tapi ia juga tahu satu hal tentang orang kaya seperti Sahab, mereka paranoid. Ketakutan mereka akan kehilangan harta dan nyawa jauh lebih besar daripada rasa jijik mereka pada orang miskin. Ali melangkah maju, kakinya yang kotor menapak tegas di lantai keramik yang mengkilap, meninggalkan jejak debu. Ia mengabaikan teriakan Miskah dan menatap langsung ke mata Sahab. Ini adalah pertaruhan. Jika Sahab lebih peduli pada egonya daripada nyawanya, Ali tamat. Bapak makan itu, bapak mati, kata Ali, suaranya kini tenang, kontras dengan penampilannya yang urakan. Ia tidak menggunakan nada memohon. Ia menggunakan nada fakta. Datar. Dingin. Saya lihat dia. Istri bapak.
Dia masukin sesuatu dari botol kecil ke dalam sup itu pas bapak lagi telepon. Cairan bening. Langsung hilang. Keheningan di kafe itu semakin tebal, mencekik. Tuduhan itu menggantung di udara seperti asap racun. Miskah tertawa, sebuah tawa sumbang yang dipaksakan. Kamu dengar itu, Mas? Dia gila. Dia cuma pengemis yang mau cari perhatian biar dikasih duit. Dia pasti lagi ngelem atau mabuk. Miskah beralih ke pengunjung lain, mencari sekutu. Lihat dia. Kotor, bau, menjijikkan. Mana mungkin omongan sampah kayak dia bisa dipercaya? Dan menyakitkannya, kerumunan itu mulai mengangguk. Bisik-bisik mulai terdengar. Iya ya, anak jalanan zaman sekarang nekat-nekat. Paling modus penipuan baru. Kasihan Bu Miskah, pasti syok dituduh begitu sama gembel. Inilah realitas yang pahit. Di mata masyarakat kelas atas, kebenaran memiliki wajah. Jika wajahmu bersih, bajumu mahal, kamu adalah kebenaran. Jika kamu seperti Ali, kamu adalah kebohongan, tidak peduli seberapa fakta ucapanmu. Ali merasakan amarah mendidih di dadanya. Mereka lebih memilih percaya pada pembunuh cantik daripada penyelamat yang kotor. Tapi Sahab belum bicara. Pria tua itu tidak ikut mencemooh. Matanya yang tajam beralih perlahan dari wajah Ali yang penuh tekad, ke wajah istrinya yang berkeringat dingin meski AC ruangan sangat kuat. Sahab adalah predator, dan predator mengenali bau ketakutan. Ia melihat tangan Miskah yang meremas serbet meja hingga buku jarinya memutih. Ia melihat denyut nadi di leher istrinya yang berdetak terlalu cepat. Diam, kata Sahab. Satu kata. Tanpa teriakan. Namun efeknya instan. Miskah langsung menutup mulutnya, meski bibirnya masih gemetar ingin membela diri. Kerumunan pun senyap. Sahab menatap mangkuk sup itu. Sup jamur yang creamy, tampak lezat dan tidak berdosa. Lalu ia menatap Ali lagi. Kamu tahu konsekuensinya kalau kamu bohong? Nak, tanyanya, suaranya lembut tapi mengandung ancaman yang bisa meremukan tulang. Aku bisa membuatmu lenyap dari kota ini dalam 1 jam. Polisi di sini, mereka teman makanku. Ali menelan ludah. Ia tahu itu bukan gertakan. Sahab adalah tipe orang yang bisa membeli hukum. Tapi Ali sudah melangkah terlalu jauh. Mundur sekarang berarti mati konyol atau dipenjara karena fitnah. Maju adalah satu-satunya jalan. Saya nggak minta duit, jawab Ali tegas, menantang tatapan Sahab. Saya cuma nggak mau lihat orang mati depan mata saya. Kalau bapak nggak percaya, suruh aja dia makan. Ali menunjuk Miskah dengan dagunya. Suruh istri bapak makan sup itu. Kalau dia berani makan 3 sendok aja, saya rela bapak potong tangan saya sekarang juga. Tantangan itu begitu brutal, begitu primitif, hingga membuat semua orang tersentak. Itu adalah pengadilan jalanan. Metode pembuktian kuno. Trial by ordeal. Sahab tersenyum tipis. Sangat tipis. Senyum yang tidak mencapai matanya. Ia menyukai permainan ini. Ia menyukai kekejaman dari ide tersebut. Perlahan, ia menggeser mangkuk sup itu melintasi meja, menuju ke hadapan Miskah. Bunyi dasar mangkuk bergesekan dengan meja terdengar menyayat hati. Ide bagus, kata Sahab lembut, matanya menatap istrinya dengan sorot yang tak terbaca. Miskah, sayangku. Kamu bilang tadi sup ini konon terbaik di kota, kan? Kamu belum makan siang. Ayo, makanlah. Buktikan bocah kotor ini salah. Wajah Miskah berubah pucat pasi, seputih kertas tisu di pangkuannya. Situasi berbalik dengan cepat. Ali, si tikus got, baru saja memojokkan Ratu Ular ke sudut ring. Dan Sahab, sang raja, kini duduk menonton, menikmati pertunjukan di mana nyawa istrinya sendiri menjadi taruhannya. Miskah menatap mangkuk sup itu seolah-olah mangkuk itu berisi kepala ular yang siap mematuk. Uap panas yang mengepul dari cairan kental itu kini tampak seperti napas iblis baginya. Ia bisa merasakan tatapan ratusan mata, dari pelanggan, pelayan, suaminya, dan bocah jalanan sialan itu, membakar kulitnya. Kenapa diam, sayang? Desak Sahab, suaranya semakin lembut, semakin berbisa. Tanganmu gemetar. Apa kamu sakit? Atau, apa yang dikatakan bocah ini benar? Miskah mencoba tertawa lagi,
tapi yang keluar hanyalah suara cekikikan histeris yang menakutkan. Ini konyol, Mas. Masa kamu mau aku makan bekas adukan kamu? Ini masalah prinsip. Aku nggak mau harga diriku diinjak-injak cuma karena tuduhan anak gembel ini. Miskah mencoba bangkit, meraih tasnya. Aku mau pulang. Selera makanku hilang. Duduk. Bentakan Sahab kali ini menggelegar, membuat gelas-gelas di meja bergetar. Aura kekejaman yang selama ini ia balut dengan setelan jas mahal akhirnya keluar. Ia mencengkeram pergelangan tangan Miskah dengan kekuatan yang pasti akan meninggalkan memar. Ia menarik wanita itu kembali duduk dengan kasar. Kamu pikir aku bodoh, Miskah? Desis Sahab, wajahnya mendekat ke wajah istrinya. Kamu pikir aku nggak tahu kamu sering teleponan diam-diam sama instruktur senammu itu? Kamu pikir aku nggak tahu kamu sudah muak ngurusin orang tua bau tanah ini? Aku diam karena aku masih menikmati tubuhmu. Tapi kalau kamu sudah berani main nyawa. Sahab mengambil sendok itu, menyendok sup penuh-penuh, dan memaksanya ke depan mulut Miskah yang terkatup rapat. Makan. Atau aku akan pastikan sisa hidupmu kamu habiskan di sel penjara paling kumuh di negara ini. Kerumunan yang tadi mencemooh Ali kini terdiam dalam kengerian. Mereka menyaksikan runtuhnya sebuah citra keluarga sempurna. Mereka melihat kekerasan domestik, dominasi, dan ketakutan telanjang. Ironisnya, mereka tidak berani bersuara. Keberanian mereka hanya muncul saat melawan anak kecil miskin seperti Ali. Saat berhadapan dengan monster kaya raya seperti Sahab, moralitas mereka ciut. Ali memperhatikan semua ini dengan rasa muak yang baru. Ia melihat bagaimana Sahab memperlakukan istrinya. Kasar, dominan, menindas. Dalam hati kecilnya, Ali mulai bertanya-tanya, apakah Miskah benar-benar penjahatnya di sini? Wanita itu tampak seperti binatang yang terperangkap dalam jerat, menggigit kakinya sendiri untuk lepas. Racun itu mungkin bukan tindakan kejahatan murni, melainkan tindakan keputusasaan absolut. Tindakan seorang budak yang mencoba membunuh tuannya untuk merdeka. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Ali sudah memilih sisi. Ia sudah menjual Miskah demi menyelamatkan Sahab. Ada rasa pahit di mulut Ali, rasa pengkhianatan terhadap sesama kaum tertindas demi keuntungan pribadi. Aku. Miskah terisak, air mata melunturkan maskaranya, membuat jalur hitam di pipinya yang sempurna. Pertahanannya hancur. Ia tidak bisa memakan sup itu. Ia tahu dosis yang ia masukkan cukup untuk menghentikan jantung kuda, apalagi manusia. Jangan paksa aku, Mas, tolong. Jadi benar? Tanya Sahab dingin. Ia melepaskan cengkeramannya, membuat tangan Miskah jatuh terkulai. Sahab mundur, mengelap tangannya dengan serbet seolah baru saja menyentuh sampah. Pelayan, panggil polisi. Sekarang. Miskah merosot dari kursinya, jatuh berlutut di lantai marmer yang dingin. Ia tidak memohon pada Sahab lagi. Ia menoleh pada Ali. Tatapan mereka bertemu. Di mata wanita itu, Ali tidak melihat kebencian lagi, melainkan kehancuran. Tatapan yang berkata, kamu tidak tahu apa yang baru saja kamu lakukan. Kamu baru saja menyelamatkan iblis dan menghukum korbannya. Kamu? Bisik Miskah pada Ali di sela isak tangisnya. Kamu pikir dia orang baik? Kamu pikir dia akan berterima kasih? Dia akan memakanmu juga, nak. Sama seperti dia memakan hidupku. Kata-kata itu menusuk Ali lebih dalam daripada caci maki sebelumnya. Ali memalingkan wajah, tidak kuat melihat keputusasaan jujur di mata Miskah. Ia menatap Sahab yang kini kembali duduk tenang, menyesap air mineralnya seolah tidak ada kejadian berarti. Pria tua itu bahkan sudah mulai mengecek email di ponselnya lagi, sementara istrinya meraung di lantai. Ali menyadari satu hal yang mengerikan, Sahab tidak terkejut. Sahab tidak terlihat sedih dikhianati. Sahab terlihat bosan. Seolah ini adalah rutinitas bisnis yang gagal. Seolah Miskah hanyalah aset yang mengalami depresiasi dan perlu dibuang. Apakah Sahab sudah tahu dari awal? Apakah dia sengaja memancing Miskah? Apakah Ali hanyalah pion yang kebetulan lewat dan mempercepat skenario yang sudah Sahab tulis? Suara sirine polisi terdengar mendekat, memecah lamunan Ali. Drama babak pertama selesai. Tapi bagi Ali, kengerian yang sebenarnya baru saja dimulai.
Ia bukan pahlawan. Ia adalah algojo bayaran yang tidak dibayar. Dua petugas polisi berseragam lengkap masuk dengan langkah tegap, membelah kerumunan penonton yang haus sensasi. Mereka bukan polisi sembarangan, lencana mereka berkilau, seragam mereka licin, tipe polisi yang biasa menangani kasus orang penting. Sahab bahkan tidak berdiri untuk menyambut mereka. Ia hanya melambaikan tangan dengan malas, gestur seorang majikan memanggil tukang kebun. Bawa dia, perintah Sahab singkat sambil menunjuk miskah yang masih bersimpu di lantai, kini tampak seperti onggokan kain mahal yang tak berguna. Percobaan pembunuhan berencana. Racunnya ada di dalam sup itu. Botol buktinya mungkin masih ada di tasnya atau sudah dibuang di bawah meja. Polisi itu mengangguk patuh, tanpa bertanya, tanpa prosedur interogasi awal. Satu orang langsung memborgol tangan miskah ke belakang, sementara yang lain mengamankan mangkuk sup dan tas tangan miskah sebagai barang bukti. Saat logam dingin borgol mengunci pergelangan tangannya, miskah meledak. Bukan tangisan sedih, tapi teriakan kemarahan yang murni dan visceral. Ia meronta, menendang, topeng, istri penurut, hancur berkeping-keping. Lepasin. Kalian anjing-anjingnya dia, teriak miskah, suaranya parau. Ia meludah ke arah Sahab, ludahnya mendarat di ujung sepatu kulit mahal suaminya. Kalian gak tahu siapa dia. Dia monster. Dia menyekapku. Dia melarangku ketemu orang tuaku. Dia memaksaku aborsi 2 kali karena dia gak mau ada ahli waris lain. Dia setan. Pengakuan itu keluar seperti muntahan lahar panas. Para pengunjung kafe menahan napas. Citra Sahab sebagai pengusaha dermawan yang terhormat sedang dikuliti hidup-hidup di depan umum. Sahab hanya mengambil serbet, membungkuk sedikit, dan membersihkan ludah di sepatunya dengan gerakan tenang yang mengerikan. Lihat, katanya pada polisi, suaranya tenang dan penuh simpati palsu. Istri saya sedang gangguan jiwa. Dia histeris. Sudah lama dia berhalusinasi. Tolong bawa dia agar tidak melukai orang lain lagi. Pastikan dia dapat penanganan khusus. Bohong, jerit miskah saat diseret keluar. Matanya liar mencari seseorang yang mau percaya. Tatapannya jatuh lagi pada Ali. Hei bocah, dengar aku, lari. Jangan terima apapun dari dia. Lari sebelum kamu jadi seperti aku. Suara miskah perlahan menghilang di telan pintu kafe yang tertutup, digantikan oleh suara mesin mobil polisi yang menjal. Namun gaung kata-katanya masih tertinggal, berputar-putar di langit-langit kafe yang mewah. Ali berdiri mematung. Kakinya terasa berat, seolah terpaku ke lantai. Ia ingin lari. Insting jalanannya berteriak untuk kabur sejauh mungkin. Peringatan miskah terasa begitu nyata, begitu jujur. Gadis itu tidak sedang berbohong tentang aborsi dan penyekapan. Rasa sakit di matanya terlalu dalam untuk sebuah akting. Tapi kemudian, Sahab menoleh padanya. Pria tua itu tersenyum. Kali ini senyumnya berbeda. Bukan senyum meremehkan, tapi senyum kepemilikan. Ia menepuk kursi kosong di depannya, kursi tempat miskah tadi duduk. Kursi yang masih hangat jejak ketakutan wanita itu. Duduklah, nak, kata Sahab. Nada suaranya ramah, seperti seorang kakek yang memanggil cucunya. Tapi Ali bisa mendengar nada perintah di sana. Siapa namamu? Ali, jawabnya singkat, suaranya serak. Ia tidak duduk. Ia tetap berdiri, menjaga jarak aman. Ali, ulang Sahab, seolah mencicipi nama itu di lidahnya. Nama yang bagus. Artinya, tinggi, atau mulia. Sangat ironis dengan penampilanmu sekarang. Sahab tertawa kecil, tawa tanpa humor. Kamu pintar, Ali. Kamu jeli. Kamu melihat apa yang orang lain tidak lihat. Dan yang paling penting, kamu bertindak. Kamu pragmatis. Sahab mengeluarkan dompet kulit tebal dari saku jasnya. Ia tidak mengeluarkan uang. Ia mengeluarkan sebuah kartu nama berwarna hitam dengan tulisan emas timbul. Ia meletakkannya di meja, tepat di samping mangkuk sup beracun yang belum diangkat pelayan. Dunia ini dibagi 2, Ali, kata Sahab, menatap tajam ke dalam mata Ali. Pemangsa dan mangsa. Istriku tadi, dia mencoba jadi pemangsa, tapi mentalnya mental mangsa. Dia ragu. Dia emosional. Tapi kamu beda.
Kamu menghitung peluang. Kamu menjual dia untuk menyelamatkan dirimu sendiri dari kelaparan. Itu bakat. Ali merasa mual. Sahab memujinya bukan karena kebaikannya, tapi karena kekejamannya. Sahab melihat refleksi dirinya sendiri dalam diri Ali. Apa mau Bapak? Tanya Ali defensif. Saya butuh mata baru, jawab Sahab santai. Orang-orang di sekitarku penjilat semua. Atau pengkhianat seperti Miskah. Saya butuh seseorang yang lapar. Seseorang yang tahu rasanya tidak punya apa-apa, jadi dia akan melakukan apa saja untuk mempertahankan apa yang saya beri. Kamu menyelamatkan nyawaku, Ali. Menurut hukum bisnis, aku harus membayarmu. Sahab mencondongkan tubuhnya ke depan. Mau sekolah? Mau rumah? Mau uang? Atau mau belajar cara menjadi raja sepertiku? Ambil kartu itu. Datang ke kantorku besok. Pintu gerbang kehidupanmu yang lama sudah tertutup. Kamu sudah membuat musuh hari ini. Kamu pikir keluarga atau teman-teman gelap Miskah akan diam saja? Kamu butuh perlindungan. Dan hanya aku yang bisa memberikannya. Ali menatap kartu nama itu. Itu adalah tiket keluar dari neraka jalanan. Makanan enak, kasur empuk, pakaian bersih. Semua yang ia impikan. Tapi harganya adalah jiwanya. Harganya adalah menjadi anjing penjaga bagi monster ini. Miskah benar. Sahab akan memakannya, mencernanya, dan membentuknya ulang menjadi monster baru. Ali mengulurkan tangan kotornya, jari-jarinya yang kasar menyentuh kartu nama halus itu. Getaran dingin merambat ke punggungnya. Ini bukan happy ending. Ini adalah transaksi jual beli iblis. 1 tahun kemudian. Pemandangan kota dari lantai 45 gedung Sahab Tower sangat menakjubkan. Mobil-mobil di bawah sana tampak seperti mainan, dan manusia-manusia kecil yang berkerumun di trotoar tak lebih dari semut-semut yang tidak berarti. Ali berdiri di depan jendela kaca raksasa itu, memandangi dunia yang dulu pernah menjadi tempatnya merangkak. Penampilan Ali sudah berubah total. Tidak ada lagi hoodie kusam atau celana rumbai-rumbai. Ia kini mengenakan kemeja putih yang dijahit pas badan, celana bahan yang licin, dan sepatu kulit yang mengkilap. Rambutnya dipotong rapi gaya militer, kulitnya lebih bersih meski bekas luka jalanan tak bisa sepenuhnya hilang. Ia tampak seperti versi muda dari Sahab, minus kerutan dan tongkat. Tapi perubahan terbesar ada pada matanya. Mata liar yang dulu penuh kewaspadaan kini telah berubah menjadi mata yang dingin, kalkulatif, dan kosong. Mata yang telah melihat terlalu banyak dan merasakan terlalu sedikit. Pintu ruangan terbuka. Sahab masuk dengan langkah yang sedikit lebih lambat dari setahun lalu. Tongkat kayu eboni kini menjadi tumpuannya. Ia berjalan menuju meja kerjanya yang besar, meletakkan setumpuk berkas. Proyek penggusuran di bantaran kali itu sudah beres, Ali? Tanya Sahab tanpa basa-basi. Ali memutar tubuhnya, wajahnya tanpa ekspresi. Sudah, Pak. Awalnya mereka menolak pindah. Tapi setelah saya bicara dengan pemimpin komunitasnya dan memberikan sedikit insentif, serta ancaman halus tentang keamanan anak-anak mereka, mereka setuju tanda tangan. Sahab tertawa puas. Bagus. Sangat efisien. Kamu belajar dengan cepat. Orang miskin itu mudah dikendalikan lewat rasa takut dan sedikit harapan palsu. Ali mengangguk. Ia tidak merasakan apa-apa lagi. Dulu, ia adalah bagian dari mereka. Dulu, ia akan marah mendengar rencana penggusuran itu. Tapi sekarang? Sekarang mereka hanyalah angka di atas kertas. Mereka adalah biaya operasional. Ali telah mematikan saklar nuraninya demi bertahan hidup di akuarium hiu ini. Ia teringat Miskah. Berita terakhir yang ia dengar, wanita itu bunuh diri di sel tahanannya 3 bulan setelah ditangkap. Gantung diri dengan kain spray. Kasusnya ditutup dengan cepat, media dibungkam, dan nama baik Sahab tetap bersih. Tidak ada yang menangisi Miskah. Dan Ali? Ali bahkan tidak datang ke pemakamannya. Ia terlalu sibuk belajar cara memanipulasi saham. Kamu anak yang baik, Ali, kata Sahab, menuangkan 2 gelas whisky mahal. Ia menyodorkan 1 gelas pada Ali. Kamu menyelamatkan nyawaku, dan sekarang kamu membantuku membangun kekaisaran ini makin besar. Miskah, perempuan malang itu. Dia tidak paham bahwa di dunia ini,
cinta itu omong kosong. Yang nyata hanya kekuasaan. Ali menerima gelas itu. Cairan ember di dalamnya berkilauan. Ia menatap pantulan wajahnya di permukaan cairan. Wajah asing. Wajah seorang kolaborator. Benar, Pak, jawab Ali datar. Kekuasaan adalah segalanya. Ali meneguk minuman itu. Rasanya panas membakar tenggorokan, sama seperti rasa bersalah yang dulu sering menghantuinya namun kini makin samar. Ia telah memilih jalannya. Ia tidak lagi menjadi korban. Ia telah menjadi pemangsa. Ia telah membunuh Ali si anak jalanan, pada hari ia berteriak di kafe itu. Dan yang berdiri sekarang adalah monster baru yang sedang dilatih untuk menggantikan monster tua di hadapannya. Sahab menepuk bahu Ali, senyum bangga terukir di wajah keriputnya. Ia tidak sadar, atau mungkin tidak peduli, bahwa ia sedang membesarkan ular yang jauh lebih berbisa daripada Miskah. Karena Ali memiliki sesuatu yang tidak dimiliki Sahab, rasa lapar yang lahir dari ketiadaan, dan dendam yang disembunyikan di balik kepatuhan yang sempurna. Suatu hari nanti, pikir Ali sambil menatap leher keriput Sahab yang rapuh, giliran orang tua ini yang akan dimakan. Dan saat itu tiba, Ali tidak akan menggunakan racun yang bisa dideteksi. Ia akan menggunakan cara yang diajarkan Sahab sendiri. Ambil semuanya secara legal, perlahan, dan tanpa ampun. Ayo kembali kerja, kata Ali, meletakkan gelas kosongnya. Cerita kepahlawanan itu bohong. Tidak ada pahlawan di veranda hari itu. Yang ada hanya pergantian kekuasaan. Dan siklus penindasan terus berputar, kini dengan wajah yang lebih muda, lebih segar, dan jauh lebih berbahaya. Dan begitulah akhirnya, di balik kaca gedung pencakar langit itu, Ali tidak lagi melihat dirinya sebagai korban, melainkan sebagai pemangsa baru yang siap menerkam. Kisah ini menampar kita dengan realitas pahit bahwa terkadang kemiskinan membunuh tubuh. Namun kekuasaanlah yang membunuh jiwa secara perlahan namun pasti. Kita belajar bahwa tidak semua penyelamatan didasari oleh kebaikan hati, terkadang, itu hanyalah transaksi jual beli nasib di mana monster tua sekadar mewariskan taringnya kepada monster yang lebih muda, menciptakan siklus penindasan yang tak berujung. Cerita ini hanyalah fiksi yang dirancang serealistis mungkin untuk mengupas sisi tergelap dari ambisi manusia. Terima kasih yang tulus saya ucapkan kepada Anda yang telah setia menyimak transformasi Ali hingga akhir yang meresahkan ini.